Bapak selain di Janen, terlebih hampir semua kesenian di Seloprojo ini Bapak juga mengikuti kegiatan itu, mengikuti. Bahkan dulu tuh saya itu bukan sekedar pengikut, termasuk penggerak karena di dalam organisasi ketoprak itu saya juga jadi ketuanya. Tapi karena akhir-akhir ini alam ketoprak itu bisa dikatakan baru tidur gitu lah. Tapi sebetulnya khusus Seloprojo itu tidak mati. Kalau sekarang itu didadak misalkan, Pak ada dana sekian pentas ketoprak Seloprojo khusus, bisa karena orangnya, pemainnya masih, alatnya masih lengkap, tinggal nyemprit saja jadi gitu. Ini komplit, ada kan seniwati ya, ledek itu tuh pemeran ketoprak wanita ada. Wes pokoknya penabuh ya kan semua ada, tonil itu dekorasi untuk ketoprak ada, cuman baru tidur organisasi, baru tidur. Bila kalau dikatakan mati, Agustus kemarin itu jadi sudah merencana mau ngedoprak karena salah satunya dari Universitas Opo kayak dosen Purwokerto itu mau biayai kan, itu kan punaan saya paling berapa dana ketoprak. Kalau hanya sekedar ingin tahu ketoprak Seloprojo, yang penting cukup saja. Nanti saya tak nyewa sound system dan beli pupur dan sebagainya, carikan uang 3 juta saja sudah bisa pentas ketoprak bagus. Itu pun sudah kan Mas sangat ngirit. Sound system itu untuk ketoprakan wayangan kan 1,5 juta paling tidak. Itu hanya saja terkait dengan Janen itu tadi, semua kesenian di desa dusun Seloprojo terutama itu ada perbedaannya gini Mas. Kalau Janen itu kan semata-mata khusus, meskipun itu bisa dikatakan seni, tapi khusus tujuannya itu dakwah agama, syiar agama, karena yang dimuat di Janen itu syair-syairnya selalu keagamaan dan mengajak masyarakat mengenal dan dekat kepada Tuhan kan itu. Tapi kalau soreng, ketoprak dan sebagainya itu kan cerita rakyat. Berarti menggambarkan cerita rakyat ketika ada terjadi pertempuran, perdebatan dan di masa dulu gitu. Tapi kan perbedaan Janen sama kesenian lain itu ya itu Mas, khususnya Janen itu sangat satu arah ke dakwah agama, ke syiar agama. Tapi kalau kesenian lainnya itu kan cuma menceritakan rakyat ketika di Seloprojo itu. Tapi untuk Pak, untuk seperti gimana? Saya bilang seperti bahasa atau syair-syair yang digunakan itu menggunakan bahasa apa? Syair-syair Janen itu makanya kembali tadi dikatakan Janen itu menjajai unen-unen, berbagai bahasa itu ada dicampur aduk kan, karena beliau pengarangnya itu kan dulu syiar agama misalkan dari Jawa ke Kalimantan ke Sumatera dan sebagainya, maka bahasa di dalam Janen itu sangat aneh, tidak khusus Jawa, tidak khusus mana-mana, nah itu campur aduk, tapi isinya kalau diungkap, diterjemahkan semuanya itu mengarah ke tausiah syiar agama. Bahasa-bahasa yang digunakan mungkin karena terlebih dari bahasa dari Jawa, mungkin bahasa yang digunakan condong ke bahasa Jawa. Iya, mungkin yang ada di sini ya meskipun berbeda bahasa itu artinya itu cuma sekitar Indonesia. Dalam arti orang Jawa ya bisa sedikit nafsir dan sebagainya. Karena ada yang bahasa Indonesia atau syair sholawat Janen itu ada yang bahasa Indonesia, ada yang khusus Jawa juga ada. Itu makanya dalam arti Janen itu orang Jawa mengatakan jajai unen-unen, dari tausiah ke tausiah itu dikumpulkan se-Indonesia, mungkin dibukukan menjadi kitab pedoman Janen untuk sholawat Janen. Kalau dari Janen Seloprojo sendiri ini
apakah ada selain kepada Tuhan itu apakah ada? Kan di kesenian-kesenian lain kan ada Pak kayak semacam ini suatu persembahan kepada nenek moyang dulu yuk datangnya Wali Songo ke Jawa yuk dialihkan lah kehebatan wali kan mengalihkan dari yang semula memuja ke nenek moyang animisme dinamisme itu yuk diubah ke maha cinta sayang terutama ketuhanan lah berarti dari Janin sendiri berangkat dari nenek moyang tersebut atau langsung begitu langsung ke Islami Pak? Gini, Janin itu sebetulnya khusus kepada dengan mengajak kita mendekatkan diri, mengenalkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa kan itu artinya Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk menyangkut kesenian Janin, contoh wayang itu dulunya akan ngandung semacam apa ya? Ngandung figur atau simbol untuk persembahan ke roh-roh halus. Misalkan tokoh ini saya buat tokoh siapa dulu dan dipuja-puja dan semacam itu supaya rohnya masuk dan kemudian diajak komunikasi untuk penyuwunan dan sebagainya. Dulunya kan itu maka Wali Songo merubah semacam untuk tontonan saja, tapi dihiasi tausiah sehingga bisa mengandung tuntunan. Kan asal usulnya sebelum diralat oleh Wali Songo termasuk wayang itu ya untuk saran persembahan roh-roh halus itu. Nah, kalau Janin tidak, bahkan Janin itu khusus mengajak ke Tuhan yang Maha Esa. Cuman kalau ada penyuwunan itu misalkan orang kajatan itu punya nadar saya kalau bisa tercapai keinginan seperti ini akan mementaskan Janin. Nah, itu ada syarat-syarat tertentu. Cuma gitu. Semacam kalau ada ungkapan rasa syukur. Ya, ungkapan rasa syukur. Namanya orang Jawa ya luaran. Tapi saya lihat tuh ada wayang-wayang sendiri bahwa selain di dunia Janin itu berkecimpung di apa tuh Pak? Saya itu kan Mas tiap harinya Mas saya cuma orang desa tani, tapi untuk suatu hiburan dan untuk mengingat supaya tahu seserawung dan sebagainya, hidup sesama tetangga sama orang lain itu harus gimana. Kok contoh-contoh selain kita cari ilmu ke orang-orang pandai dan sebagainya, kok kita ngamati ke wayang saja sudah banyak contoh, sudah banyak tuntunan dan sudah banyak tutur. Maka saya pengen itu sinau masalah wayang. Akhirnya sekarang saya jadi dalang. Oh, Bapak dalangnya. Dalang ya. Kembali lagi ke Janin Pak. Misal dari Janin sendiri bisa dicontohkan nggak Pak? Misal syair ini ibaratnya kayak menerangkan untuk teman-teman di sini nih, ada ini Mas, syair ini khususnya untuk anak muda atau khusus ini untuk kehidupan kita bermasyarakat, itu ada nggak Pak? Ada. Contoh saja ya Mas. Ini contoh suatu gambaran orang hidup ini terkait dari firman itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada syair yang begini bunyinya, mumpung urip sucenono badanira, besok mati sapa kang nyuceni, iya wali-walimu amin, ya Allah ya Rasulullah. Nah, itu mengajak mumpung kita itu masih hidup, marilah kita bersihkan jiwa dan raganya, karena besok ketika mati itu tidak ada yang bisa mensucikan badan kita. Cuma mungkin kalau orang desa mengatakan Pak kaum yang bisa membersihkan itu pun cuma membersihkan jasadnya, bukan membersihkan jiwanya. Itu termasuk tausiah. Ada
yang menerangkan juga itu masih terkait ke alam kubur. Begini, bahasanya itu pakai bahasa Indonesia juga itu. Kalau jikalau den tonyo sapa pangeranmu tak indung yola ya luhu ya mauli ya nuli den jawab Allah pangeran aduh lai buya mauli. Itu kan menggambarkan ketika ditanya oleh malaikat, kalau nanti kamu ditanya siapa pangeranmu, siapa nabimu, apa agamamu dan sebagainya terus saja. Ada juga yang syair yang memperingatkan terutama kita terutama lagi anak muda. Syairnya bilang begini, ojo sopo taman, ojo sopo taman, yen taman bening banyune mengko mundak budak banyune. Nah itu artinya kita cowok-cowok itu jangan sembarangan mendatangi cewek-cewek. Taman itu artinya kan cewek ini. Taman itu artinya cewek. Nah cewek itu artinya banyu yang masih jernih. Nah, kalau kita sebagai pemuda cowok-cowok itu datang sembarangan, bahkan kita tinggalkan sopan santun dan sebagainya, bahkan melakukan yang tidak senonoh, tidak sepantasnya, artinya kan jadi budak banyune itu si cewek itu kan cemar juga. Wah itu kan gitu itu maksud ada juga yang masih sama, lantunannya sama, cuma perbedaan syair yang memperingatkan perjalanan orang hidup, terutama orang mencari rezeki dan sebagainya. Ojo sopo dukun, ojo sopo dukun, yen dukun akeh bilahi, yen dukun akeh bilahi. Itu dimaksudkan kalau kita ke paranormal, mau minta apa ya Mbah supaya saya dan sebagainya, itu kan jangan sampai terarah ke hal-hal syirik musyrik gitu. Itu kan maksudnya mengajak seperti itu syair-syair itu. Maksudnya itu banyak sekali, semuanya mengandung makna tausiah, meskipun yang bahasa Jawa, bahasa Indonesia itu semua tidak ada yang syair sholawat ganen itu semata-mata khusus untuk hiburan, tidak ada. Kalau kita hayati semuanya mengandung pitutur, bermakna kehidupan ya Pak. Tadi kan sudah dicontohkan nih seperti syair-syair atau cengkok-cengkok kan nada-nada tinggi tuh Pak. Nada tinggi. Nah, tapi saya lihat di kemarin itu kok nggak ada yang perempuan khususnya itu kenapa Pak? Ya dulu itu Mas Janen itu sudah lama banget, bahkan masih suasana gelap, belum ada listrik dan sebagainya. Sementara orang duluan SDM juga masih rendah, terutama menyikapi anak-anak wanita itu menganggap kalau keluar malam itu tabu. Akhirnya jangankan sampai larut malam, baru maghrib saja sudah dicari-cari, jangan kemana-mana. Nah, itu karena takut dianggap tabu itu tadi, sehingga tidak mau melakukan kegiatan janen. Tapi sebetulnya untuk kegiatannya itu boleh saja kegiatan janen, karena
zaman sekarang kalau dibandingkan zaman dulu kan terlalu jauh. Yaitu tadi khususnya untuk personil Janen, kenapa kok tidak ada perempuannya? Di samping orang-orang itu takut kemalaman, terutama orang-orang tuanya sendiri si cewek itu kan melarang dulunya kalau keluar malam. Nah itu alasan tidak ada personil cewek itu cuma itu saja, Mas. Bukan karena nggak boleh melantunkan syair Janen, tidak. Berarti kalau zaman dahulu itu dianggap tabu ya? Dianggap tabu. Tapi untuk ke depan, untuk sekarang ini atau untuk rencana ke depan, apakah misalnya ada cewek-cewek yang tertarik itu apakah diperbolehkan? Ya malah harapan saya kalau bisa cewek-cewek itu bisa ikut, karena justru kalau kita nilai dari sisi kebaikan, wong sekarang soreng-soreng saja sudah banyak ceweknya, apalagi Janen itu yang bermakna tausiah, itu kan lebih lebih bagus ikut kegiatan. Cuma kalau ke depannya kita menarik cewek-cewek itu diusahakan mulai dari ya cewek itu tadi artinya belum bersuami, karena kalau sudah bersuami itu banyak sekali rintangan. Contohnya suaminya neng di malah rono-rono gitu. Tapi kalau mau diawali masih bujang, itu nanti ke depannya mapan sudah bersuami atau kok Pak saya akan Janen biasa seperti di sini yang putri ikut ketoprak dan ikut kegiatan wayang itu ya karena sudah terbiasa ketika muda sudah berumah tangga ya toko membudaya gitu aja. Nah, harapan kami semoga nanti pemuda itu bisa menghasut, mengajak dan sebagainya, cewek-cewek itu ikut ke kegiatan Janen itu tadi. Pak, ini kan saya kira udah sampai di penghujung acara itu Pak. Iya. Ya, misal pesan-pesan buat anak muda khususnya di kesenian Janen atau kesenian yang lain lah secara general itu apa Pak? Ya saya terima kasih hari ini kehadiran Mas Rio dan teman-teman itu saya sangat berterima kasih, dan saya ingin menyampaikan suatu pesan ya, terutama terkait pada Janen itu mbok pemuda itu semangat dan mencintai bahkan menggeluti ke kesenian Janen, karena kesenian Janen itu yaitu tadi mengandung makna-makna yang lebih bagus, keagamaan dan sebagainya. Dan harapan saya semoga pemuda-pemuda itu bukan cuma ke Janen, segala macam kesenian yang ada di daerah kita itu, karena dikatakan budaya kita itu kan adiluhung. Adi itu linuweh artinya hebat. Luhung itu artinya semua kebaikan, keistimewaan, keutamaan terkandung di situ. Maka baik soreng, wayang, ketoprak, lebih-lebih Janen, kalau kita pelajari, kita hayati, itu sangat mengandung makna-makna yang sangat indah, bagus dan sebagainya. Bahkan kalau harapan saya semoga pemuda cinta kepada budaya kita, karena ada juga pepatah mengatakan aruming bangsa gumantung budaya. Artinya kalau budaya kita terkenal, maka negara kita juga terkenal. Jangan sampai nanti musnah begitu saja. Bahkan ini kehadiran Mas Rio dan teman-teman bisa menjadi spot. Semoga budaya-budaya kita itu jadi akar penyangga, jangan sampai tertindas budaya asing yang tidak sesuai dengan identitas negara kita, adat ketimuran. Gitu aja Mas pesan saya. Semoga Mas Rio bisa mengkampanyekan ke teman-teman, ke pemuda yang lainnya supaya cinta terhadap budaya kita yang diluhurkan. Ya, mungkin itu saja dari wawancara kita kali ini. Terima kasih Pak Gi. Iya, sama-sama.